Selamat Hari Raya semua orang kudus untuk kita semua. Pada hari ini, Gereja Kudus, Gereja Katolik merayakan Hari Raya semua orang kudus. Adapun tema permenungan kita yang hendak saya bagikan adalah kita dipanggil menjadi kudus. Para saudara dan saudari yang terkasih, Hari Raya ini diadakan untuk menghormati para kudus yang melalui kanonisasi ditetapkan oleh gereja sebagai orang-orang kudus, baik mereka yang telah ditetapkan sebagai beata, ataupun sebagai santo dan santa. Perayaan ini dilandasi keyakinan bahwa ada ikatan spiritual yang kuat antara anggota gereja yang sudah berbahagia di surga dengan yang masih berjuang di dunia ini. Dengan keyakinan inilah gereja menghormati semua anggotanya yang sudah menikmati sukacita abadi di surga. Pada perayaan ini kita mendengarkan bacaan-bacaan liturgi yang saling melengkapi. Bacaan-bacaan kitab suci yang diperdengarkan kepada kita hari ini mengajak dan mengarahkan kita untuk berjalan dalam kekudusan. Para kudus yang kita rayakan adalah orang biasa seperti kita. Keadaan mereka yang sekarang yang bersukacita di surga merupakan harapan kita akan hidup kekal yang akan datang. Dalam bacaan pertama, penulis kitab Wahyu, yakni Yohanes, menggambarkan suatu penglihatan tentang makhluk-makhluk surgawi yang menakjubkan. Yohanes memberikan kesaksian demikian. Aku melihat suatu kumpulan besar dan orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka terdiri dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka semua berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Kesaksian ini sangat jelas menggambarkan bahwa mereka yang mengenakan jubah putih adalah para kudus Allah. Orang-orang banyak dan berjubah putih ini ialah mereka yang semasa hidupnya memiliki hidup yang benar dan mematuhi perintah-perintah Allah. Hidup mereka diwarnai oleh perjuangan untuk mencapai kehidupan kekal dengan cara hidup yang benar. Tuhan juga memanggil kita dan menghendaki kita, baik dari suku, bangsa, dan bahasa yang berbeda-beda untuk hidup kudus. Allah menghendaki kita untuk menjaga hati kita, perkataan kita, dan perbuatan kita berkenan kepadanya, sehingga senantiasa kita sebagai anak-anak Allah layak di hadapan Allah. Para saudara dan saudari yang terkasih, dalam bacaan kedua digambarkan bahwa orang-orang kudus adalah mereka yang melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Yohanes meyakinkan kita dengan perkataannya, saudara-saudara terkasih, betapa besar kasih Allah yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita adalah bagian dari persekutuan para kudus. Maka kita memiliki perutusan untuk menjadikan diri kita kudus, sehingga kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Sama seperti Bapa adalah kudus, kita diharapkan juga dalam kehidupan kita kudus seperti Dia. Yohanes menegaskan kepada kita bahwa kekudusan itu adalah anugerah kasih dari Allah kepada manusia, sehingga manusia menjadi anak-anak Allah. Hal ini telah kita terima lewat pembaptisan dan memanggil kita semua untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Dalam Injil hari ini yang diperdengarkan kepada kita mendengar sabda bahagia yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada para muridnya. Nah, dalam Injil tersebut, Yesus tidak mengatakan kepada kita siapa orang kudus itu.
melainkan Yesus memberikan suatu pengajaran, suatu sabda bahagia agar kita memiliki program hidup menjadi orang kudus. Sabda bahagia yang diajarkan oleh Yesus ini membuka hati dan pikiran kita, siapakah yang boleh masuk kerajaan Allah sehingga bersukacita di dalam kerajaan surga. Para saudara dan saudari yang terkasih, kita semua pastilah menginginkan kebahagiaan kekal seperti apa yang dialami para kudus yang kita rayakan pada hari ini. Kita pastilah menginginkan sukacita yang besar di dalam kerajaan surga setelah menyelesaikan peziarahan hidup kita di dunia ini. Untuk mencapai ini bukanlah perkara yang gampang, bukanlah suatu proses yang instan seperti yang dikatakan oleh Yesus. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang ada di surga. Melalui Injil hari ini, Yesus mengajarkan cara ataupun jalan kekudusan menuju kerajaan surga, yaitu dengan menolong kaum miskin, menghibur orang-orang yang susah dan menderita, memberdayakan sesama kita, berbelas kasih kepada sesama, dan mampu melihat kehadiran Allah di dalam diri sesama kita. Dan juga kita dipanggil untuk membangun perdamaian dan terutama setia kepada kehendak Allah, meskipun dalam kehidupan ini kita akan mendapat cobaan-cobaan dalam melaksanakan semua itu. Cara atau jalan ini adalah suatu jalan yang diajarkan oleh Yesus. Dengan demikian kita mampu mengikuti jejak Kristus. Para saudara dan saudari yang terkasih, kita semua dipanggil untuk menjadi kudus dengan menghayati panggilan hidup kita dengan penuh kasih, dengan memberikan kesaksian dalam kegiatan setiap hari dimanapun kita berada. Apabila kita seorang pekerja, jadilah kudus dengan melakukan pekerjaan kita dengan penuh kejujuran dan melayani sesama kita. Apabila panggilan hidup kita untuk menikah, jadilah kudus dengan mengasihi suami ataupun istri, anak-anak, keluarga, dan anggota keluarga lainnya. Apabila kita dipanggil menjadi anggota hidup bakti ataupun memberikan diri kita sebagai pelayan Tuhan, mari mempersembahkan diri secara total dengan menghayati kehidupan kita sebagai pelayan Allah. Dan masih banyak lagi bentuk panggilan hidup lainnya yang memanggil kita untuk menjadi orang kudus. Para saudara dan saudara yang terkasih, perayaan hari ini dan bacaan-bacaan yang diperdengarkan kepada kita mengundang kita untuk menelusuri jejak hidup para kudus. Yesus juga mengundang kita untuk menjalani hidup sebagaimana diwartakan dalam Injil Matius tentang sabda bahagia. Apabila kita terdapat setia dan menghidupi sabda bahagia yang diwartakan oleh Yesus, kita berharap setelah kehidupan di dunia ini, kelak kita memperoleh ganjaran berupa sukacita dan kebahagiaan kekal bersama para kudus di surga. Semoga melalui bacaan-bacaan kitab suci yang diperdengarkan kepada kita hari ini, kita mampu melaksanakan sabda bahagia yang disampaikan oleh Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita menjadi orang kudus dengan melaksanakan kehendak Tuhan dengan penuh bakti dan setia, melaksanakan semua karya kita dengan penuh sukacita. Semoga kita juga mampu meneladani jejak para kudus yang telah berbahagia di surga. Pace e bene.